Jadi ini 4 poin dari 4 poin tujuan dari modul 7. Oh, sorry. Untuk mengerti pengertian pengertian atau definisi sentralisasi, teman-teman harus mengerti dulu konsep dari sentralisasi itu. Sentralisasi itu menunjukkan tingkatan di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Jadi kalau dicontohkan dalam sebuah organisasi gitu kan, kalau pengambilan keputusannya itu pada puncak pimpinan, berarti itu sentralisasi. Jadi itu letak pengambil keputusannya itu di atas biasanya kalau sentralisasi. Kemudian konsep berikutnya, konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkat hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi. Nah, jadi semakin semakin di atas pengambilan keputusan, misalnya pemimpin puncak semakin ke atas yang ngambil keputusannya itu, berarti sentralisasi pada perusahaan itu atau organisasi itu semakin tinggi. Kemudian, sentralisasi menunjukkan derajat tersebarnya kewenangan untuk mengambil keputusan dan bukan penyebaran organisasi secara geografis. Jadi, sekali lagi yang harus teman-teman tekankan ya di desentralisasi ini, derajat pengambilan keputusannya ya, yang sentralisasi ini bukan penyebaran organisasi secara geografis. Secara misalnya, misal ya, perusahaan di Taiwan, perusahaan di Indonesia, perusahaan di mana lagi ya, di negara lain gitu misalnya kan, bukan 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 di situnya letak 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 sentralisasi, tetapi lebih kepada di mana diambil keputusan itu, seperti itu. Ada yang mau nanya? Ya, oke lanjut ya. Kemudian konsep yang harus teman-teman tahu lagi mengenai sentralisasi itu, sentralisasi hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Jadi pengambilan keputusan itu tuh adalah otoritas formal. Jadi yang pengambilan keputusan secara formal, bukan secara tidak formal. Jadi itu yang dihitung yang dihitung sebagai sentralisasi. Kemudian, kebijakan perusahaan bisa membatasi desentralisasi atau pengambilan keputusan di tingkat hierarki yang lebih rendah. Kemudian, konsep yang selanjutnya yang sentralisasi yang harus teman-teman pahami, sentralisasi sebagai pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan di satu titik. Jadi orang di satu titik yang dimaksud di sini bisa dimaksud dengan orang, unit, atau tingkat hierarki. Orang ya mungkin saja contohnya pimpinan puncak, CEO, atau unit misalnya bisa seperti pimpinan bidang tertentu gitu misalnya, seperti itu. Oke, kemudian ada yang mau bahas, oke. Jadi konsep berikutnya, teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan yang bersifat desentralistik bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian yang bersifat desentralistik. Jadi misalnya kayak gini, pengambilan keputusan yang diarah ke bawah, teman-teman, yang maksud saya ke arah bawah ini, coba teman-teman bayangkan yang paling atas itu adalah
pimpinan puncak yang di bawah adalah karyawan atau manajer awal gitu kan. Jadi kalau misalnya apa ya, pengambilan keputusan yang di bawah itu seperti manajer bawah itu bisa membantu atau membantau keputusan yang bersifat ini, yang bersifat sentralistik atau sebaliknya, yang keputusan di bawah yang di atas bisa uh, memantau pengambilan keputusan yang desentralistik, yang pengambilan keputusan yang di bawah. Kemudian keputusan desentralisasi membantu. Maksudnya seperti ini, Mbak. Contoh ya. Di sini yang lebih ditekankan yang konsep yang saya maksud di sini adalah konsep teknologi informasi. Jadi seperti pengambilan keputusan yang desentralistik, maksudnya tahu kan ya, pengambilan keputusan yang seperti yang diambil oleh manajer bawah atau supervisor. Nah, karena adanya bantuan teknologi, jadi itu pengambilan keputusan yang di bawah ini bisa dipantau oleh yang di atas. Seperti pimpinan puncak. Paham Mbak Kusmiati? Oke, lanjut ya. Sorry kalau misalnya bahasanya saya agak berbelit tadi. Sudah paham? Oke, lanjut ya. Kemudian konsep berikutnya. Pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Jadi, kalau misalnya apa ya, informasi itu penting kan ya. Jadi dengan adanya informasi itu bisa membantu pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi dengan adanya pengendalian input informasi itu bisa yang seharusnya keputusannya diambil oleh yang di atas pimpinan puncak, ternyata bisa diambil oleh yang pimpinan yang seperti manajer awal seperti itu. Itu yang dimaksud di sini. Oke, sebentar. Karena teman-teman tadi sudah bilang kalau ada yang udah baca buku, sekarang saya mau nanya. Jadi dari sekian konsep definisi dari konsep mengenai sentralisasi yang telah saya terangkan, teman-teman kira-kira bisa menjelaskan atau bisa menarik kesimpulan sentralisasi itu apa? Sentralisasi pengertiannya apa? Pengertian sentralisasi itu apa? Ayo, yang mau jawab. Mbak Evriana, pengambilan keputusan oleh satu pimpinan tertinggi. Mbak Ami, tingkatan di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam sebuah organisasi. Mbak Rita, keputusan wewenang terpusat pada pimpinan puncak. Oke, ada lagi? Pengertian sentralisasi yang lain? Oke, saya tunggu jawabannya. Kayaknya ini masih ada 2 orang atau lebih lagi. Ayo. Diketik. Yang mau jawab. Pengertian sentralisasi.
Sentralisasi keputusan wewenang pada menunjang. Oke. Oke, oke, oke. Melalui sentralisasi keputusan wewenang, kemudian Mbak Sulastri memusatkan seluruh wewenang pada sejumlah kecil manajer. Oke, Mbak Nova kemudian wewenang pada aturan dan oke. Ya, secara konsep teman-teman cukup mengerti, tapi untuk pengertian sentralisasi yang lebih jelasnya itu ada di halaman 7.5. Jadi eh, lengkapnya begini, pengertian atau definisi sentralisasi. Derajat atau tingkat konsentrasi yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi. Jadi harus otoritas resmi ya, baik berupa individu, unit, bagian, atau tingkatan hierarki, biasanya yang lebih tinggi dalam organisasi, untuk memiliki kebebasan dalam menetapkan pilihan keputusan, sehingga karyawan dari tingkat hierarki lebih rendah hanya memiliki kesempatan yang minimal untuk memberikan masukan atau input terhadap tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, ini pengertian dari sentralisasi. Sekalian bukunya sekalian di ini ya, dicoret-coret di garis bawahi biar tugasnya gampang nanti atau nge-recall sebelum ujian gampang. Oke? Okay? Oke. Kemudian kita masuk ke otoritas. Tadi kita bahas mengenai konsep dari sentralisasi dan pengertian sentralisasi. Sekarang kita masuk ke otoritas. Otoritas itu adalah hak atau kewenangan untuk bertindak atau memerintah pihak lain agar bertindak menuju tercapainya tujuan suatu organisasi. Jadi ini adalah pengertian otoritas. Hak atau kewenangan untuk bertindak atau memerintah pihak lain agar bertindak. Jadi otoritas itu kalau misalnya dalam perusahaan itu tidak secara langsung dimiliki oleh pemegang posisi karena otoritas dimiliki oleh posisi bukan menempel pada seseorang yang menempati posisi tersebut. Misal, contoh saya saat ini adalah pengajar untuk mata kuliah organisasi. Jadi saat ini saya yang memegang otoritas di kelas organisasi ini. Tapi untuk saat ini, tapi saya tidak selamanya memegang otoritas untuk kelas organisasi. Kenapa? Karena suatu saat nanti saya mungkin nggak akan ngajar lagi di kelas organisasi. Jadi apa ya? Otoritasnya itu bukan menempel pada saya, tapi menempel pada posisinya. Posisinya di sini apa? Posisinya, posisinya saat ini, contohnya di kelas kita ini, pengajar mata kuliah organisasi. Iya. Seperti itu. Jadi paham ya? Yang memegang apa namanya? Yang memegang otoritas itu adalah pengajar organisasi yang kebetulan saat ini saya. Nah, oke, kita lanjut. Otoritas lini. Jadi ada dua corak otoritas atau dua jenis otoritas. Yang pertama itu otoritas lini.
Otoritas lini itu adalah otoritas yang dimiliki seorang atasan terhadap seluruh kegiatan dari bawahannya. Kemudian eh, corak otoritas yang kedua itu adalah otoritas staf. Otoritas staf itu sifatnya terbatas, di mana para pemegang otoritas staf boleh memberikan saran kepada para pemegang posisi lain. Jadi di sini bentuknya saran, bukan perintah. Kalau misalnya otoritas staf ini. Begitu. Oh. Kemudian kita masuk ke rantai komando. Rantai komando itu menunjukkan hubungan langsung antara atasan dan para bawahannya. Jadi, dimulai pada posisi puncak organisasi, kemudian menyebar dan membesar pada setiap tingkatan hierarki yang lebih rendah. Nah, di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar 7.1, puncak dari rantai komando di sini siapa? Oke, yang lain? Oke, oke, oke. Siapa lagi yang jawab? Oke, benar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di gambar 7.1, puncak dari rantai komandonya di gambar ini adalah direktur utama. Jadi teman-teman ngerti ya konsep rantai komando itu apa? Jadi rantai komando itu merupakan hierarki otoritas resmi suatu organisasi secara lengkap. Jadi direktur utama ini adalah pemegang otoritas resmi yang paling puncak dari rantai komando. Jadi dia yang memegang otoritas otoritas resmi di organisasi atau perusahaan ini. Kemudian saling hubungan ini menjamin bahwa setiap orang melapor baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pimpinan puncak organisasi. Bagian ekspedisi, melapornya ke siapa? Kalau teman-teman lihat gambar 7.1, bagian ekspedisi, melapornya ke siapa? Mhm, mhm. Iya, direktur. Iya, yang jawab. Oke, benar. Jadi kalau bagian ekspedisi itu melapornya ke Direktorat Pemasaran. Bung Barita jawab apa? Oke, oke. Yep, benar. Jadi teman-teman sudah paham ya yang pengertian atau konsep dari rantai komando ini dan bagaimana hubungan pelaporan dalam rantai komando ini. Oke. Kemudian kita masuk ke pengambilan keputusan dan sentralisasi. Tingkat atau derajat pengendalian suatu pihak terhadap proses pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan tingkat sentralisasi dalam organisasi. Jadi, semakin tinggi tingkat pengendalian di satu pihak, itu maksudnya di satu pihak yang saya maksud ini pihak yang di atas ya,
semakin tinggi tingkat sentralisasi. Jadi semakin besar misalnya pengambilan keputusan, pengendalian otoritas di bagian atas itu semakin besar tingkat sentralisasi di organisasi atau perusahaan itu. Kemudian, pengambilan keputusan memiliki kaitan dengan otoritas dan rantai komando. Kalau misalnya, nanti dulu, saya setelah sentralisasi nanti saya tanya lagi. Kemudian, baik buruknya saluran komunikasi itu berpengaruh pada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam baik pengambilan keputusan di sentralisasi itu saluran komunikasi itu sangat dibutuhkan karena kalau misalnya atasannya ngambil keputusan tapi yang di bawahnya nggak ngerti pengambilan keputusan apa yang diambil oleh atasannya, ya nggak jalan dong keputusannya. Nah, jadi komunikasi atau saluran komunikasi itu sangat penting untuk kelancaran jalannya organisasi itu setelah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh atasan seringkali merupakan pemilihan alternatif berdasarkan informasi yang disediakan oleh bawahannya. Jadi, misal gitu kan, bawahannya itu ngasih alternatif gitu, ngasih informasi ke atasannya. Nah, dengan informasi dan alternatif yang diberikan oleh bawahannya ini, si atasan bisa mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan bukan hanya merupakan proses alternatif, seringkali muncul kerumitan di lapangan. Jadi, mungkin alternatif yang diberikan si bawahan terhadap atasan ini tidak komplit. Jadi, kadang muncul kesulitan di lapangannya. Misal, si atasannya mengambil keputusan X, ternyata di lapangan butuh proses bukan sekedar X saja, tapi butuh X dan Y. Nah, jadi informasi yang lengkap itu sangat dibutuhkan oleh si atasan untuk pengambilan keputusan. Ini maksudnya apa ya? Sebentar. Ini pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut ke pentingnya derajat desentralisasi. Derajat sentralisasi yang sesuai. Oke. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalau misalnya sentralisasi itu kan pengambilan keputusannya di atas. Nah, pengambilan keputusan ini kalau misalnya semakin ke atas, semakin tinggi sentralisasinya. Nah, setiap perusahaan atau setiap organisasi mungkin punya kebutuhan berbeda-beda. Ada yang pengambilan keputusannya baiknya yang paling atas, misalnya pimpinan puncak, atau ada juga perusahaan yang baiknya pengambilan keputusannya di pimpinan menengah, contohnya seperti manajer menengah gitu kan. Atau ada juga yang pengambilan keputusannya baiknya di bawah gitu. Pengambilan keputusannya di bawah misalnya contoh manajer lini gitu atau supervisor seperti itu. Nah, pengambilan keputusan yang di bagian bawah atau yang
kalau semakin ke atas itu kan sentralisasi kan yang saya bilang. Nah, kalau semakin ke bawah itu desentralisasi. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat pengertian desentralisasi itu adalah pemindahan atau penyebaran pengambilan keputusan. Mengingat adanya keterbatasan pimpinan dalam mengelola informasi dan pengambilan keputusan. Kemudian desentralisasi itu mempermudah pimpinan mengelola informasi. Nah, desentralisasi itu juga bisa memberikan peluang untuk bertindak secara cepat karena organisasi tidak perlu memproses informasi tingkat hierarki vertikal yang membutuhkan waktu. Jadi, misalnya kan organisasi itu cukup besar. Kalau organisasi itu besar, berarti kan semakin banyak kan ya, semakin banyak kan ya tingkatan-tingkatannya dalam organisasi itu. Maksudnya saya tingkatan di sini tingkatan secara vertikal ya. Nah, kalau semakin semakin tinggi tingkatan organisasi itu, semakin lama kan informasi pengambilan keputusan yang di atas itu sampai ke bawah. Nah, oleh sebab itu desentralisasi dibutuhkan pada saat itu. Nah, selain itu desentralisasi juga dapat memotivasi karyawan. Kenapa? Karena pengambilan keputusan kan terletak di bawah kan. Jadi si karyawan merasa lebih dibutuhkan dalam organisasi itu karena dia bisa lebih menuangkan idenya, lebih kreativitasnya mungkin lebih tinggi karena yang pengambilan keputusannya terletak pada bagian bawah. Kemudian muncul peluang untuk mendapatkan pelatihan bagi manajer tingkat bawah. Jadi karena keputusannya kebanyakan di bawah, jadi manajer bawah ini bisa exercise, bisa berlatih gitu dalam pengambilan keputusan. Jadi si manajer bawah ini bisa lebih kompetensinya dalam mengambil keputusan lebih baik gitu. Di sini kita bisa melihat kelebihan-kelebihan dari desentralisasi. Desentralisasi itu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan informasi yang berlebihan pada tingkat hierarki yang tinggi dalam organisasi. Jadi ini bisa membantu atasannya untuk mengambil keputusan juga. Kemudian memberi peluang untuk memberikan masukan informasi yang lebih terperinci berkaitan dengan suatu permasalahan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dalam pengambilan keputusan itu butuh informasi yang lengkap. Nah, kalau misalnya informasi yang nggak lengkap, pengambilan keputusan itu bisa bisa berujung tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Kemudian selain itu desentralisasi juga bisa memberikan kemampuan bereaksi secara lebih cepat terhadap informasi yang baru. Kalau menurut teman-teman, siapa yang paling tahu gitu? Kalau ini di lapangan gitu ya, yang saya maksud di sini, siapa yang paling tahu mengenai kondisi lapangan manajer lini atau tingkat bawah atau pimpinan puncak? Yap. Jadi terima kasih jawabannya. Karena manajer yang bawah atau pimpinan bawah itu lebih mengetahui keadaan lapangan, biasanya manajer bawah yang mengambil keputusan lebih baik untuk organisasi yang banyak pengambilan keputusannya di bagian bawah atau di lapangan. Kemudian desentralisasi seperti yang saya bahas tadi juga bisa meningkatkan motivasi bagi karyawannya karena di sini si karyawan lebih banyak berinteraksi, lebih banyak memberikan ide terhadap organisasi atau perusahaannya. Kemudian desentralisasi juga bisa digunakan sebagai alat atau perangkat untuk melatih manajer agar memiliki kemampuan yang baik dalam pengambilan keputusan. Jadi karena misalnya kan di lapangan banyak nih pengambilan keputusannya diambil oleh manajer bawah.
atau manajer lini. Jadi,